Katanya pejabat adalah pelayan rakyat, tapi kalau kita lihat kenyataan sehari-hari, seringkali yang terjadi justru kebalikannya. Ketika rakyat menyampaikan protes, bukannya ditanggapi dengan sabar, mereka malah marah. Ketika rakyat bertanya, bukannya dijelaskan, malah ditantang balik. Dan ketika rakyat menyampaikan kritik, bukannya didengar, malah dianggap musuh. Fenomena ini bukan cuma terjadi sekali dua kali. Sudah berulang kali kita melihat bagaimana pejabat publik lebih cepat tersinggung daripada memberi solusi. Seakan-akan mereka lupa bahwa jabatan yang mereka pegang itu bukan hadiah pribadi, melainkan amanah dari rakyat. Lalu kenapa pejabat di negeri ini seringkali begitu arogan saat rakyatnya mengkritik? Mari kita simak. Arogan itu kata yang kerap muncul di kepala masyarakat ketika menggambarkan sikap pejabat kita. Ada alasan kenapa kesan itu begitu melekat. Karena pola yang sering muncul adalah sama. Begitu dikritik, respon pertama bukan penjelasan, melainkan emosi. Padahal kritik seharusnya menjadi bagian penting dari demokrasi. Kritik adalah cara rakyat melakukan kontrol. Cara rakyat memastikan kebijakan yang dibuat tidak menyengsarakan mereka. Tapi apa yang sering terjadi? Kritik dianggap sebagai serangan, pertanyaan dianggap sebagai gangguan, suara berbeda dianggap sebagai ancaman. Akhirnya banyak pejabat tidak memilih menjawab dengan akal sehat, tapi dengan amarah. Kritik dibalas dengan tantangan, keluhan dijawab dengan sindiran, seakan posisi mereka memberi hak untuk merendahkan suara rakyat. Mereka lupa jabatan itu hanyalah amanah sementara, bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Dari sinilah lahir budaya arogan yang makin lama makin mengikis kepercayaan. Pejabat merasa berkuasa, rakyat merasa diabaikan. Dan ketika jarak itu semakin lebar, yang hilang bukan hanya rasa hormat, tapi juga harapan bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Sikap arogan pejabat seringkali terlihat jelas dari ucapan mereka. Ucapan yang seharusnya menenangkan masyarakat justru membuat suasana makin panas. Kasus di Pati, Jawa Tengah bisa jadi contoh nyata. Ketika rakyat menolak kenaikan pajak yang dianggap memberatkan, jawaban yang keluar dari bupati malah bernada meremehkan. Kalimat singkat itu memicu kemarahan yang lebih luas. Ratusan ribu orang turun ke jalan, protes semakin besar, dan akhirnya kebijakan yang dipertahankan dengan keras itu pun terpaksa dibatalkan. Satu komentar singkat mampu memperburuk keadaan dan menggerakkan perlawanan rakyat. Contoh lain muncul di media sosial lewat fenomena kabur aja dulu. Tagar ini lahir dari keresahan banyak anak muda terhadap masa depan yang tidak pasti, lapangan kerja yang sulit, ekonomi yang berat, dan rasa frustasi yang menumpuk. Namun respon seorang pejabat justru terdengar enteng, seakan keresahan itu tidak penting. Bagi publik, jawaban seperti ini terasa menyakitkan karena menunjukkan betapa jauhnya pejabat dari realitas yang dihadapi masyarakat. Baik kasus di Pati maupun fenomena kabur aja dulu sama-sama menunjukkan satu hal. Arogansi pejabat bukan sekadar masalah gaya bicara, tapi masalah kepekaan. Dan setiap kali hal itu terjadi, rasa percaya masyarakat semakin terkikis, digantikan dengan kekecewaan yang semakin dalam. Arogansi pejabat bukan sekadar masalah sikap, ia punya dampak yang jauh lebih besar. Setiap kali kritik ditanggapi dengan emosi, kepercayaan publik terkikis. Dan ketika kepercayaan itu hilang, yang runtuh bukan hanya wibawa seorang pejabat, tapi juga legitimasi lembaga yang mereka wakili. Sejarah membuktikan banyak krisis besar berawal dari hal yang tampak sepele. Satu kalimat yang meremehkan, satu kebijakan yang dipaksakan. Perlahan jarak antara rakyat dan penguasa melebar. Rakyat merasa tak didengar, penguasa merasa tak perlu mendengar, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah konflik. Masalahnya ketika sikap arogan terus berulang, rakyat pun berhenti berharap. Mereka kehilangan keyakinan bahwa suara mereka berarti.
Inilah titik berbahaya saat demokrasi hanya tinggal formalitas, pemilu tetap ada, pejabat tetap berganti, tapi rasa percaya sudah hilang. Dan jika kondisi ini terus dibiarkan, kesabaran rakyat bisa habis. Saat itu terjadi, yang muncul bukan lagi kritik, melainkan penolakan total. Dan ketika rakyat sudah menolak untuk percaya, maka apapun kebijakan yang dibuat akan selalu dipandang salah. Arogansi mungkin terlihat sepele, hanya soal ucapan atau sikap. Tapi sesungguhnya dari sanalah kepercayaan bisa runtuh. Ketika pejabat lebih memilih marah daripada mendengar, rakyat perlahan menjauh. Dan semakin jauh jarak itu, semakin rapuh pula pondasi demokrasi yang kita banggakan. Apakah kita mau terus membiarkan arogansi tumbuh menjadi budaya? Atau justru belajar dari setiap kejadian bahwa suara rakyat bukan untuk ditantang, tapi untuk didengar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.